Halo guys, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cukup banyak ya, bagaimana caranya kita mengintegrasikan antara eh, platform I/O dengan Arduino hardware ya, dan juga menggunakan Arduino software. Nah, Arduino hardware yang kita pilih adalah Arduino Uno, sementara kalau kita menggunakan simulator, kita pilihnya adalah PIC SimLab atau PixSimLab ya, karena memang PixSimLab ini adalah open source, legal, dan yang pasti free ya, tidak tidak mahal ya, karena memang benar-benar free ya. Nah, di pertemuan selanjutnya dan sekarang ya, kita akan ubah ya, dari yang sebelumnya Arduino Uno, kemudian kita ubah menjadi kita ganti menggunakan Arduino Mega, yang tentunya caranya sih hampir mirip ya, tinggal kita platformnya saja, boardnya kita ubah. Nah, nanti kita akan mulai dari basic I/O ya, dengan apa itu basic output, kemudian kita coba dengan basic input. Nah, basic output yang kita gunakan untuk itu adalah hardware-nya kita pakai Arduino Mega ya. Di Arduino Mega ini itu modelnya kayak gini guys. Jadi ini Arduino Meganya. Kemudian di sini kita di pin 13 ini kita pasangi LED gitu ya atau LED gitu. Kemudian LED itu ternyata dia nyambungnya itu ke PB7 guys. Jadi kalau di sini ada chipnya ATmega 2560 di PB7-nya itu nyambung di sini di pin 13 ya. Nah, bentuk hardware-nya seperti apa nanti yang kita pakai? Yang kita pakai nanti bentuk hardware-nya seperti ini ya. Seperti ini bentuk hardware-nya. Ini adalah Arduino Mega yang sudah dikasih apa itu dikasih board tambahan ya, atau dikasih Arduino Shield. Nah, Arduino Shield-nya ini ada, kalau kita lihat di sini, ini ada dua LED, kemudian di sini ada bar LED, dan di sini ada push button ya. Nah, susunan konfigurasinya seperti apa? Susunan konfigurasinya itu bisa kita lihat di sini ya, susunan konfigurasinya. Ini seperti ini ya. Jadi LED-nya itu akan tersambung di PB7 ya, di pin nomor 13 dan 12 ya. Jadi PB7, PB6. Kemudian ada buzzer yang tersambung di PB5. Kemudian ada 4 push button yang tersambung di 10, 9, 8, 7 yang itu berada di PB4, PH6, PH5, dan port H4 dari ATmega 2560 ini. Kemudian tadi di sini ada juga barlet ya. Nah, itu barletnya ya. Itu barletnya itu tersambung di port A ya. Nah, jadi barletnya tersambung di port A. Oke. Oke, langsung saja ya kita coba blinky LED di pin nomor 13 ya, atau PB7 menggunakan VS Code ya. Kita gunakan VS Code karena adanya code compression yang memudahkan kita ya. Nah, caranya gimana? Kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal. Di sini kita mulai dari home di sini ya, platform I/O home. Kemudian kita klik new project, kemudian kita pilih saja di sini, kita kasih nama ya. Oke, 01, katakan saja Blinky gitu ya. Kita pilih boardnya adalah Mega ya, Arduino Mega. Oke, yang 2560 ya. Kemudian frameworknya kita pilih ini ya, kita pilih Arduino Uno. Setelah itu kita finish ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian di sini ada apa itu autorisasi. Kita klik yes saja ya di sini. Oke. Nah, nanti hasilnya akan muncul 01 Blinky seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat source code kita. Nah, ini kayak gini, ini source code kita. Dan ini yang source code sebelumnya ya. Kita bisa copy dulu ya yang ada di sini. Kita copy dulu, kemudian kita klik di sini. Kemudian kita compile ya. Mestinya hasilnya akan sama dengan yang sebelumnya. Cuma sekarang kita platformnya pakai yang Arduino Mega ya. Nah, sekarang
Ini kan sudah ada 2 project ya, ya project sekarang 01 Blinky dan Uno Blinky. Nah, saat kita compile gitu ya, kita harus tahu bahwa compile kita itu di project yang mana. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini ya, default-nya adalah Uno ya. Nah, sekarang kita gantinya ke 01 Blinky ya, sehingga di sini harus kita ganti ke 01 Blinky. Nah, setelah selesai kita coba compile ya. Kita coba compile, maka yang di-compile tentunya yang default 01 Blinky. Oke, dan kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini di platformnya, platform IO-nya kan kita masih pakai ini ya, Arduino Mega ya. Kemudian kita coba di alatnya kayak gini. Ini nyambungnya ke eh oh ini belum nyambung ya, kita cobain dulu. Dan yang Arduino Mega-nya, ini sesungguhnya ini Arduino Mega-nya kayak gini ya. Ini kita tambahin seal. Oke, kita tambahin seal. Kemudian kita pasang ya. Ini terus kita tajamkan. Oke. Kemudian kita lihat kembali ya yang ada di layarnya. Nah, ternyata tetap sama ya, COM-nya COM 5. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba tadi kita lihat ya main blinking-nya itu yang ini ya. Oke, kita compile. Kemudian kita coba upload ya. Nah, kemudian kita lihat uploadnya itu ada di COM5 ya. Ini uploadnya ada di COM5. Dan kalau kita lihat hardware-nya guys, di sini hardware-nya akan blinky ya. Nah, kita bisa juga kita coba ya. Kita update ya blinking-nya ini ya, delay-nya ya. Ini kita update katakan saja 100, 100, kemudian kita compile, kemudian kita coba upload ya. Oke, maka dia akan cepatnya. Nah, sekarang kita coba untuk bare metal programming itu ya. Bare metal programming itu apa? Bare metal programming adalah kita coba develop, tapi kita tidak memanfaatkan library Arduino ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita hapus ya di sini. Kita hapus ya. Nah, cara ini kalau kita bisa lihat ya, ini kan sama-sama Blinky Project ya. Ini kan 1534 ya. Ini saya copy dulu ya. Kita tahu, saya pakai notepad. Ini tadi sekitar 153.4 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai bare metal programming ya? Kita gunakan kayak gini ya. Include AVR slash io.h, kemudian include util, kita perlu delay ya, kita pakai ini delay.h. Kemudian setelah itu kita buat template-nya ya, integer main void, kemudian kita kurung buka kurung tutup, kemudian while one. Nah, kira-kira gitu ya, ini template-nya ya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini ya, yaitu LED-nya ya. Jadi LED-nya itu kalau kita lihat itu nyambungnya ke PP7 ya. Jadi PP7 ini harus kita jadikan output ya. Nah, untuk menjadikan output itu mungkin kita bisa lihat informasi ini ya. Kalau jadikan output, maka DDR-nya ini harus dijadikan satu ya. DDR-nya di mana? DDR-nya di tadi adalah di PP7 ya. Nah, di sini ya. Di PP7 harus dijadikan satu. Maka ini saya langsung saja ya. DDRB di 7 ya. Itu kita jadikan satu. Oke. Ini kita OR dulu. Ya, untuk tahu lebih detail tentang bagaimana caranya manipulasi bit ini, silakan dilihat video saya yang lainnya ya tentang manipulasi bit ya. Biar di sini kita lebih fokus ya. Oke. Ini DDR-nya udah dikasih satu, sudah dijadikan output ya. PP7-nya. Kemudian setelah itu port B-nya kita kasih high sama low ya. Itu caranya gini. Port B-nya kita buat toggle ya. Kita pakai logikanya XOR ya.
kita buat toggle tuh 7 gini ya, kemudian kita kasih delay. Oke, kita coba kasih delay milisecondnya 1000. Oke, kemudian kita coba compile dulu ya. Kita coba compile. Oke, ini sudah. Nah, kemudian coba kita upload ya. Ini hasilnya sama apa enggak ya? Kita coba dulu deh di sini. Kita upload. Oke, nah ini benar ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau pakai bare metal programming, ternyata kalau kita bisa lihat ya di sini tadi berapa byte-nya ya? Byte-nya tadi kita bisa lihat sih di sini hanya 208 byte ya. Ini sama-sama Blinky Project. Yang sebelumnya 1500 tetapi sekarang 288 byte ya. Jadi ini lebih apa itu lebih kecil ya kalau kita menggunakan bare metal programming ya, karena ternyata kalau kita pakai library-nya Arduino itu lebih lebih besar hasilnya. Dan kemudian di platform I/O ini framework-nya kalau nggak salah bisa kita buang ya, karena kita kan sudah nggak pakai framework-nya Arduino ya. Tapi kita coba lihat dulu deh, bisa apa nggak? Ya bisa ya. Oke, ini bisa karena kita nggak pakai framework-nya lagi. Kita bisa upload lagi dan sama ya 288 byte ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah sekarang ini kalau kita menggunakan hardware ya. Nah kalau misalkan hardware-nya masih belum ada, dengan cara yang sama kita bisa menggunakan apa itu hardware simulator ya. Hardware simulatornya bisa kita gunakan PicSimLab yang seperti yang kemarin ya. Jadi kita tambahkan di sini ya option upload ya, yang seperti ini ya. Yang kita sesuaikan dia dengan di sini kita coba lihat ya. Kita sesuaikan dengan port di mana virtual com ini berada ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu kalau kita pakai hardware simulator. Di sini pakai COM1, maka yang lainnya nggak boleh pakai COM1 ya, tapi pakai pasangannya, yaitu COM2 ya. Maka kita ganti ya, yang di sini jadi, jadi COM2 gitu. Oke, nah seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian, yang di sini itu kita ganti ya, karena kita menggunakan boardnya kan Arduino Mega ya. Ini kan masih Uno ya. Nah, di sini boardnya tidak ada Mega, maka kita pakai board general ya. Kita pakai breadboard. Kemudian di breadboardnya itu kita pilih ATmega 2560 ya. Kemudian setelah itu ini yang kita lihat kan tidak ada LED di sini ya. Maka kita tambahkan di sini spare part ya. Kita tambahkan spare part. Kemudian ini coba kita mulai dari awal ya. Kita hapus dulu di sini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan bagian output, kemudian kita tambahkan LED ya. Nah, ini LED-nya kayak gini. Nah, kita tambahkan LED, kemudian di properties ini kita tambahkan pin satunya itu PB7 ya. PB7 kita cari PB7. Nah, di sini ya. Pin 13 ya, PB7. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita move sebentar. Ini kita move biar lebih kelihatan gitu ya. Oke. Nih kayak gini nih. Nah, sekarang kita coba setelah ini ya, di COM2, kita coba upload dulu ya. Kita coba upload. Nah, kemudian kita lihat nih, ini sudah jadi COM2, terus kemudian ini nyoba upload ya. Oke, kita coba lihat apakah uploadnya berhasil apa tidak. Kita tunggu ya. Oke, uploadnya ini tidak berhasil ya. Bisa jadi bootloadernya itu keliru ya. Nah, sekarang kita coba lagi deh. Kita coba lagi, ulangi yang ada di sini ya. Kita coba apakah bootloadernya bisa kita konfigurasi ulang apa enggak ya. Oke, ini sudah.
Nah, oke. Nah, di sini kelihatan ya, di sini blinking light, tapi ini masih belum bisa ya. Kita coba lagi deh. Kita coba upload. Nah, ini sudah bisa ya. Oke, kita coba ini restart tasnya. Oke, sudah bisa ya. Berarti kalau nggak bisa nanti, mungkin karena tadi kan bootloader-nya kan beda ya. Bootloader-nya kalau ATmega 328 atau Uno ya, itu kan pakai bootloader-nya kan Arduino. Yang di sini bootloader-nya beda ya. Untuk ATmega 2560 ya. Nah, ini sekarang sudah bisa ya. Kemudian kita cek hasilnya kayak gini ya. Dia kayak gini nih hasilnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba ganti ya, blinkingnya itu kita coba percepat ya untuk tahu apakah berpengaruh apa tidak, apakah program kita itu sudah jalan apa tidak. Maka kita coba saja, ini kita kurangi, kemudian kita compile, kemudian setelah itu kita upload ya. Oke. Dan kemudian kita lihat hasilnya nih. Nah, ternyata dia cepat ya. Ini menandakan bahwa programnya itu sudah bisa ya. Oke, nah sekarang kita coba tes ya LED yang di sini. Dia untuk menyalakannya itu pakai logic 0 atau logic 1 ya. Sekarang kita coba nyalakan pakai logic ke 1 dulu ya. Kalau pakai logic 1 pakai OR ya. Kayak gini. Kemudian ini coba kita eh, komen gitu ya. Kemudian kita coba upload. Kemudian kita coba tes. Oke, berarti nyalakannya pakai logic 1 ya. Terus kalau pakai logic 0, berarti dia mestinya sih mati ya. Coba kita pakai logic 0. Ya. Ini mestinya mati dia. Oke. Oke, berarti kan dia mati ya. Berarti kita bisa juga membuat blinking menggunakan perintah set maupun perintah reset ya. Perintah set itu kayak gini ya. Ini dia akan nyala. Ini dia akan mati. Kemudian di sini ini perintah set ya. Yang di sini itu perintah reset. Oke. Nah, sekarang kita coba kasih delay di antaranya ya. Ini kita ambilkan saja dari sini delaynya. Yaitu setelah kita nyalakan, kita kasih delay 1 detik, kemudian kita matikan, kita kasih delay juga 1 detik ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita coba langsung compile atau bisa juga upload langsung juga bisa ya. Oke. Nah, oke, kita cek mana hasilnya. Oke. Nah, oke, ini sama ya. Dia akan nyala, kemudian mati, kemudian nyala lagi, mati. Jadi hasilnya sama. Jadi kalau misalkan kita upload di hardware pun dia akan sama ya. Di sini misalkan saya tambahkan hardware-nya di sini. Ini juga mestinya dia akan sama. Saya ganti ya. Ganti, saya upload. Gitu. Maka kalau kita lihat informasi di hardware gitu. Oke. Ini hardware-nya juga sama nih. Dia akan nyala, akan mati. Nyala, mati, seperti itu ya.